adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Hari ini ada suasana yang beda loh, yang gak kayak biasanya. Plus, Kak Novi gak sendiri hari ini, karena Kak Novi ditemenin sama bestie sekolah minggu kita yang baru, Kak Ocha. Hai adik-adik semuanya, shalom, doain aku ya. Kak Ocha selamat melayani di sekolah minggu ya, tetap semangat. Ngomong-ngomong Kak Ocha, gimana nih aktivitasnya seminggu ini? Lancar atau gimana? Puji Tuhan sih Kak Novi, walaupun ada naik, turun, belokan, tikungan. Tapi aku bersyukur sih Kak, soalnya tiap aku lagi ngerasa lelah, aku cuma bisa berdoa. Dan Tuhan seperti memudahkan semuanya. Amin, puji Tuhan. Iya, kayaknya kalau deket-deket sama Tuhan tuh bikin hati kita tenang ya. Jadi lagu tuh, gimana kalau kita nyanyi? Boleh. Kita buka ibadah kita hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yuk adik-adik. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Adik-adik, yuk mari kita buka ibadah kita pada hari ini dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Tuhan juga boleh membangunkan kami dari tidur semalam, dan kami saat ini siap untuk boleh beribadah. Biarlah Tuhan aja yang boleh berkati hati dan pikiran kami untuk boleh terfokus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, yuk sekarang kita sambut Kak Ocha yang baru hari ini bergabung di sekolah minggu, resmi bergabung di sekolah minggu. Juga kita mau menyambut nih teman-teman kita yang mungkin baru juga bergabung. Join sama-sama kita ibadah sekolah minggu di GSRI Kebayoran Baru. Kita mau sambut mereka dengan sebuah pujian, selamat datang di sekolah minggu. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Selamat datang di sekolah minggu. Bagi teman-teman yang baru, kami sangat bergirang hati. Kau di tengah kami, dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Yuk ulangi sekali lagi. Selamat datang di sekolah minggu. Bagi teman-teman yang baru, kami sangat bergirang hati. Kau di tengah kami, dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Kak Ocha, aku boleh nanya sesuatu enggak? Boleh dong Kak Novi. Kak Ocha, sebenarnya apa sih yang bikin Kak Ocha terpanggil melayani di sekolah minggu? Sebenarnya aku itu suka banget Kak Novi sama anak-anak kecil. Aku suka lihat kalian ya sekolah minggu tuh tampil di gereja, nyanyi-nyanyi. Aku tuh kadang suka gemes gitu Kak Novi.
Dan aku teringat gitu ya, saat aku pelayanan di gereja ini, aku pikir kayaknya nggak baik ya kalau kita pilih-pilih pelayanan. Dan pada akhirnya sekolah minggu memberikan aku kesempatan untuk boleh melayani bareng. Dan aku iakan deh. Yeay, mantep. Karena Tuhan emang gak pernah salah ya Kak Ocha menganugerahi kita dengan talenta-talenta yang berbeda. Betul nggak? Nah adik-adik yuk kita semangat melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan kasih. Betul Kak Novi. Yuk adik-adik semua kita kembali memuji Tuhan. Sebagai laskar-laskar kecilnya Kristus, kita harus siap melayani Tuhan. Yuk pakai gerakan ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya laskar Kristus. Nah Kak Ocha dan adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yap, Kak Novi. Dan firman Tuhan hari ini temanya itu soal gereja Allah yang bertumbuh dan nanti akan dibawakan oleh Kak Evin. Nah yuk Kak Ocha dan adik-adik di rumah, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau ambil sikap tenang di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian, Masuk Hatiku Ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Kita ulangi sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Hai adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Wah, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan hari ini Kak Evin akan menyampaikan firman Tuhan. Semoga kita semua senantiasa sehat, punya kekuatan dan semangat untuk dengerin firman, menanamkan firman itu dalam hati kita dan melakukannya. Nah adik-adik, biasanya kalau kamu seneng sama sesuatu, apa sih yang kamu lakukan? Wah, kamu pasti nggak sabar untuk kasih tahu semua orang. Kamu kasih tahu mama papa atau kamu kasih tahu teman-teman kamu, aku punya sesuatu yang seru loh. Kemarin aku abis main Roblox. Kemarin aku abis nonton sesuatu. Nah, coba. Biasanya gitu ya, kita mau kasih tahu semua orang. Misalnya, kemarin aku habis nonton film, seru banget. Filmnya bagus, namanya Encanto. Wah, soalnya di film itu bla 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 bla. Wah, pokoknya kamu cerita panjang lebar. Atau yang kemarin habis nonton Spider-Man juga mungkin nggak sabar ya cerita ke teman-temannya betapa serunya petualangannya Peter Parker dan juga Doctor Stranger. Wah, jadi kita kasih tahu semua orang betapa serunya Spider-Man ini. Nah adik-adik, waktu ada sesuatu yang menyenangkan buat kita, biasanya sih ya kita nggak mau simpan itu sendiri.
kita mau berbagi itu kepada orang lain sekalipun kita cuma berbagi cerita. Dan orang lain yang mendengarkan pun akan ikutan senang dan excited waktu dengerin kita. Kenapa? Karena itu berasal dari hati kita. Ketika kita menyenangi sesuatu, kita tahu ini kabar yang baik dan gembira, wah, kita kasih tahu banyak orang. Dan mereka yang mendengarkannya pun akan ikutan senang. Termasuk dengan kisah kita hari ini. Kisah kita hari ini akan terambil dari sebuah kisah para rasul. Wow, kok ini udah banyak gambar ya Kak? Ini apa nih maksudnya? Kita akan lihat sama-sama. Nah, Kak Evin akan rangkum cerita firman Tuhan dari pasal 13 sampai 14 hari ini dalam sebuah video yang Kak Evin harap kita akan sama-sama dengarkan. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita bersatu dalam doa meminta pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan juga nantinya firman inilah yang senantiasa kami tanamkan dalam hati kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menghasilkan buah yang nyata melalui kehidupan kami. Kami berdoa, Engkau membimbing kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik sama-sama kita lihat kisah cerita dari Kisah Para Rasul 13 sampai 14 berikut ini. Cerita firman Tuhan hari ini akan membagikan kepada kita kisah mengenai Paulus dan Barnabas yang melakukan misi atau tugas dari Allah untuk memberitakan kabar baik mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang memberi pengampunan bagi manusia berdosa. Kabar baik ini disebut juga sebagai Injil. Suatu hari, Barnabas dan Paulus beserta jemaat dan beberapa nabi sedang beribadah kepada Tuhan. Mereka berpuasa, lalu terdengarlah suara Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan untuk mereka. Oleh karena perintah Roh Kudus ini, maka Barnabas dan Saulus pun berangkat. Orang-orang mendoakan mereka dan mengutus mereka sebagai seorang misionaris atau orang yang mengerjakan misi dari Allah. Mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes pun pergi bersama mereka untuk turut membantu pekerjaan pemberitaan Injil ini. Lalu mereka tiba di suatu tempat bernama Pafos. Mereka bertemu dengan seorang yang mengenalkan mereka kepada gubernur di daerah itu yang ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi Elimas, seorang tukang sihir yang juga teman si gubernur, tidak menyukai mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Karena tukang sihir ini berusaha menggagalkan pemberitaan Injil, Allah pun membuatnya menjadi buta melalui peringatan yang diberikan oleh Paulus. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Paulus dan Barnabas pun melanjutkan perjalanan mereka. Tibalah mereka di Antiokhia pada hari Sabat. Mereka pergi ke rumah ibadat dan duduk di situ. Setelah selesai pembacaan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi oleh pemimpin ibadah, mereka diundang untuk menyampaikan pesan kepada jemaat. Maka Paulus pun berbicara di hadapan mereka, mengingatkan sejarah bangsa Israel dari perjalanan mereka keluar dari Mesir, beroleh tanah yang dijanjikan hingga Raja Daud. Ia pun melanjutkan kisahnya dengan Yohanes yang membaptis Sang Mesias yang sesungguhnya berasal dari keturunan Daud, yaitu Yesus. Ia pun menjelaskan mengenai kabar keselamatan yang digenapkan oleh Yesus dan kematian serta kebangkitannya. Di hari Sabat berikutnya, Paulus dan Barnabas kembali akan mengajar di rumah ibadat. Ketika mereka mengajar di sana, semakin banyak orang hadir untuk mendengarkan mereka. Tapi, beberapa pemimpin Yahudi tidak suka dan iri melihat keberhasilan mereka. Pemimpin-pemimpin Yahudi ini pun menolak Paulus dan Barnabas, sehingga mereka pun sulit memberitakan Injil di rumah ibadat orang Yahudi. Maka Paulus dan Barnabas pun melanjutkan pemberitaan Injil kepada orang non-Yahudi atau disebut sebagai Gentiles. Tentu saja, orang-orang non-Yahudi ini senang sekali mendengarkan berita Injil dan banyak yang percaya kepada Yesus. Berita baik mengenai Yesus pun tersebar ke seluruh penjuru. Nah, itu tadi adik-adik cerita dari Paulus dan juga Barnabas. Paulus yang tadi namanya Saulus tuh berubah jadi Paulus ketika dia mulai memberitakan Injil. Nah, kemana aja sih Kak mereka pergi? Sebenarnya mereka pergi ke berbagai tempat. Wow, ini ada banyak banget tempat ya. Jadi mereka itu nantinya akan menyampaikan firman Tuhan atau Injil, kabar baik itu ke berbagai tempat. Nah, selama proses pemberitaan Injil ini pun adik-adik itu nggak mudah sebenarnya bagi Paulus dan Barnabas. Walaupun nanti di pertengahan jalan mereka punya jalannya masing-masing, mereka akhirnya fokus ke dalam pelayanan mereka masing-masing, mereka tidak lagi bersama.
Tapi mereka tetap mengerjakan misi yang sama atau tugas yang sama, yaitu menceritakan kabar gembira, kabar baik mengenai kabar keselamatan Yesus Kristus ke berbagai tempat. Nah adik-adik, ini kan Paulus dan Barnabas pergi ke berbagai tempat yang berbeda ya, ke berbagai tempat untuk menceritakan kabar gembira. Gimana dengan kita? Kak, aku kan di rumah aja, aku gak kemana-mana. Aku gak bisa tuh ceritain tentang Tuhan Yesus ke teman-temanku. Siapa bilang? Adik-adik pasti pergi dong ke suatu tempat. Misalnya, pergi ke kemana ini? Hayo kemana ini? Ke sekolah. Entah itu online atau nanti onsite atau offline gitu ya. Kita akan sama-sama ketemu teman-teman kita, ketemu guru kita. Kita akan pergi ke sekolah, belajar. Bukan cuma belajar, tapi itu juga kesempatan kita memberitakan Injil. Ceritain tentang Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya, mungkin kalian pergi ke mana ini Kak? Mungkin ke tempat lain, mungkin ke taman atau ke rumah tetangga, atau kamu lagi main kemana gitu, kamu ketemu orang. Itu adalah kesempatan kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tentang kabar baik itu yang sudah kita terima. Tentang Yesus yang sudah menyelamatkan kita, Yesus yang mengasihi kita. Dan mungkin berikutnya, wah apa ini Kak? Ini tuh mall. Kapan terakhir kali kamu ke mall ya? Mungkin ada yang baru minggu lalu, mungkin ada yang baru kemarin, mungkin ada yang udah lama banget gara-gara pandemi. It's okay. Tapi suatu saat nanti kamu akan pergi ke suatu tempat, dan di sana kamu akan bertemu dengan banyak orang, dan disitulah kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Gimana ya Kak beritain Injilnya? Nah adik-adik, secara sederhana, kita bisa beritakan Injil melalui hidup kita, melalui pengalaman kita, melalui apa yang kita alami, dan terutama melalui sikap hidup kita. Jadi orang yang melihat kita akan melihat Kristus hidup di dalam kita. Atau bahkan sederhana kamu bisa cerita ke teman kamu di sekolah, tahu nggak sih, aku hari ini merasa dikasihi banget sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena lagi-lagi aku merasakan pengampunan Yesus yang boleh memberikan aku anugerahnya untuk aku bisa melayani. Kemarin di sekolah minggu tuh ya, aku diminta sama kakak sekolah minggu untuk berdoa. Wah, aku seneng banget ternyata Tuhan bisa kasih kesempatan itu. Cerita-cerita sederhana seperti itu bisa menjadi kesempatan buat kita bercerita ke teman-teman kita. Siapa sih Tuhan Yesus dalam hidup kita? Nah itu adik-adik adalah kesempatan kita untuk memberitakan kabar baik, kabar gembira mengenai Tuhan Yesus. Nah atau kalau misalnya kamu pergi mengunjungi yang namanya Instagram. Nah di Instagram itu juga jadi kesempatan kamu menceritakan mengenai siapa Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Atau mungkin kamu pergi ke TikTok. Wah, jangan cuma nonton aja. Tapi ini jadi kesempatan kita menceritakan kabar baik mengenai Yesus Kristus. Bahkan, waktu kamu pergi ke YouTube, coba deh tonton hal-hal yang bisa membuat kamu juga bisa punya kesempatan memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Atau lewat video kamu, lewat komen-komen kamu, lewat semua media sosial ini, waktu kamu pergi ke tempat-tempat ini, kamu pergi ke media-media sosial ini jadi kesempatan kamu beritain mengenai siapa itu Yesus. Sehingga semakin banyak orang yang mendengar kabar gembira mengenai Tuhan Yesus. Jadi nggak cuma Paulus dan Barnabas yang bisa pergi kemana aja. Kita pun saat ini punya kesempatan untuk memberitakan mengenai Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun. Nah adik-adik, siap untuk memberitakan mengenai Tuhan Yesus? Siap? Coba mana jempolnya? Kalau siap, mari mulai dari diri kita. Mari setia berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan, dan setia membaca firman Tuhan, supaya kabar gembira itu senantiasa ada di hati kita. Nah adik-adik, demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mari sama-sama saat ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau menempatkan kami di berbagai tempat yang berbeda, Engkau membawa kami ke berbagai kesempatan yang berbeda juga, dan di sana kami berjumpa dengan orang-orang yang sebenarnya butuh untuk mendengarkan kabar Injil, kabar baik mengenai Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa merasakan dan mengalami hari demi hari kebaikan Tuhan dan juga kekuatan daripada Injil Yesus Kristus yang mengubahkan hidup kami. Sehingga ya Tuhan, melalui hidup kami, melalui apa yang kami ceritakan, melalui apa yang kami bagikan di media sosial kami juga, banyak orang yang akan semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Siapa Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, siapa Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk senantiasa bersukacita dan bersemangat dalam memberitakan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selamat menginjili, selamat memberitakan kabar baik. Tuhan memberkati.
Mantep ya firman Tuhannya Kak Ocha. Nah Kak Ocha, kalau Kak Ocha apa nih yang dilakukan untuk memperkenalkan firman Tuhan ke orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus? Kalau aku sih lewat teladan hidup sih, Kak Novi. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Misalnya ya, bantu teman yang kesulitan, bekerja dengan jujur, dan membantu orang tua di rumah. Juga masih banyak yang lain sih, Kak Novi. Setuju Kak Ocha. Mungkin adik-adik di rumah belum bisa memberitakan Injil seperti Barnabas dan Paulus seperti cerita tadi ya. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil menjadi teladan lewat sikap dan perbuatan kita yang tentunya berkenan di mata Tuhan. Nah Kak Ocha, dengan demikian ibadah kita hari ini selesai deh. Udah selesai ya. Aku padahal masih betah loh, Kak Novi. Ih, sabar Besti, masih ada kesempatan di minggu-minggu berikutnya. Adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Novi dan Kak Ocha mau ngingetin adik-adik ya, jangan lupa mengerjakan aktivitasnya hari ini dan segera dikumpulin lewat wali kelas masing-masing ya. Siap deh. Kalau gitu, yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Nah, yuk adik-adik kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu, boleh memuji Tuhan dan boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Kak Ocha yang mulai hari ini menemani kami di sekolah minggu. Tuhan yang terus memberkati Kak Ocha dalam pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat begitu banyak berkat. Tuhan kiranya yang memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Ocha hari ini udah nemenin di sekolah minggu. Semangat terus pelayanannya. Dan terima kasih adik-adik juga sudah mengikuti ibadah hari ini dengan luar biasa baik. Dan sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ada naik turunnya gitu ya, tapi bersyukur sih Kak, aku tuh Ya, semangat terus. Nah adik-adik kita, sorry. Dia udah lancar malah gue yang